karena sudah meninggal. Masih ingat dengan acara TV Rohani produksi MD Entertainment yang tayang di MNC TV pada tahun 2005-2007? Acara TV yang setiap episode tidak saling berhubungan ini mengajak penonton untuk semakin dekat kepada Tuhan dan menjauhi larangannya agar tidak terkena azab. Nah, pada Juli 2002 lalu, Piko House Film bekerjasama dengan Clockwork Film mengumumkan akan mengadaptasi Hidayah menjadi sebuah film layar lebar. Film ini bakal disutradarai oleh Monty Tiwa dan dibintangi oleh aktor muda yang namanya tengah melambung seperti Adjie Dito, Givina Lukita, dan Alif. Film Hidayah ini merupakan film yang bergenre horor bernuansa religi yang cukup menarik terlihat dari trailernya. Apalagi film Hidayah diangkat dari yang pernah ada pada sebuah majalah. Majalah yang berjudul sama dengan film pada tahun 2015. Film Hidayah sendiri bercerita tentang Bahri yang diperankan oleh Adjie Dito, yaitu seorang ustadz muda yang berusaha untuk menguburkan masa lalunya dengan bekerja di kota. Keputusan ini ia lakukan ketika tengah imannya yang sedang goyang. Hingga akhirnya sahabat Bahri yaitu Hasan datang dari kampung halaman untuk meminta tolong kepada Bahri. Karena di desa tempat Bahri ada gangguan gaib, hal ini membuat kampung tidak aman lagi. Pengalaman hal gaib ini pun turut dirasakan oleh Ratna yang diperankan oleh Givina, yaitu teman lama Bahri. Karena gangguan dari gaib, Ratna sampai sakit keras dan menderita. Anehnya penyakit yang diderita Ratna tak kunjung sembuh. Hingga teriakan Ratna sampai menghantui warga kampung setiap malam, disertai kemunculan sosok gaib yang mengganggu banyak warga. Bahri pun memutuskan untuk kembali ke desa Mekarwangi dan mendapatkan bahwa bahaya yang harus dihadapi lebih besar dari yang ia duga. Setelah Ratna meninggal karena gangguan sosok gaib, keadaan desa semakin lama semakin mencekam, bahkan sampai merenggut nyawa beberapa warga. Hingga konflik semakin memuncak ketika Bahri diminta atau untuk bertanggung jawab. Ketika masa lalu Bahri sebagai mantan napi pun terbongkar. Hal ini membuat warga desa Mekarwangi memutuskan untuk mengusir dari kampungnya. Agar bisa menyelamatkan diri dari kampung, Bahri tidak punya pilihan lain selain meraih kembali hidayah dan memperteguh imannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil. Daya tarik yang bisa membuat banyak orang semakin gak sabar menonton film Hidayah mungkin bisa dilihat dari poster filmnya. Sedikit berbeda dengan poster horor kebanyakan. Justru film ini tampak dengan desain poster yang simpel, namun menarik banyak pertanyaan dari penikmat film horor. Pada desain poster terlihat ada pocong yang kondisinya sudah lusuh dan masih dalam keadaan terikat. Pocong tersebut terbaring di atas papan kayu dan anehnya bagian wajahnya masih tertutup. Tentu hal ini sangat berbeda dibandingkan pocong biasanya yang bagian wajahnya terbuka. Gak cuma itu, pada bagian atas pocong terlihat ada seseorang, tangan pria yang memegang bagian atas pocong tersebut, seperti tengah mengikat. Belum lagi ada sebuah tasbih yang terdapat pada tangan kanan pria itu. Keunikan semakin terlihat jika diperhatikan. Pada area sekeliling pocong ada banyak sekali tulang belulang tengkorak manusia. Letaknya pun berserakan dan menambah kesan merinding saat melihat. Lalu apakah maksud dari poster tersebut? Tentu jawabannya hanya bisa dijelaskan dengan menonton film Hidayah pada 20 Oktober 2022 mendatang. Untuk trailernya sendiri di awal terlihat sesajen yang diduga menjadi petaka buruk, diikuti kemunculan seekor ular dan seekor anjing yang tengah ikut melayat. Keanehan mulai terjadi ketika jendela kamar Ratna terbanting sampai pecah. Dan jika diperhatikan ada sosok aneh di dalam cermin yang mencoba mengganggu konsentrasi seorang pemuda. Sosok itu tidak hanya menampakkan di cermin, namun juga berada di balik jendela.
Dan lalu tiba-tiba jenazah Ratna kembali membuka mata. Nah, bagaimana tanggapan kamu tentang trailer film Hidayah? Share pendapat kamu dan ikuti terus ulasan film menarik lainnya.